Kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu melakukan modifikasi tulisan ya pada Microsoft Word. Kita jalankan aplikasi Microsoft Office Word-nya ya, bisa melalui desktop, taskbar, atau yang melalui start ya. Kemudian kita klik blank dokumen atau kertas kosong, kemudian kita silakan tulis ya, seperti di praktek 2 ya, di modul kita ya. Untuk huruf besar ya, gunakan tombol caps lock. Oh ya, kita akan saya kasih gambaran di keyboard ya. Nah, ini adalah keyboard digital ya. Untuk membuat huruf besar bisa gunakan caps lock ini atau gunakan shift ditekan ya, baru diketik. Shiftnya ditekan sambil ngetik ya. Ini kemudian baru ngetik menulis. Nah, klik di sini ya, shift gitu ya, menulis, shiftnya ditekan ya, gitu ya. Jadi kalau Anda sudah latihan mengetik 10 jari, Anda mengetik bisa cepat seperti ini. Menulis, kemudian kalau untuk sebuah sebuah ketikan, huruf yang di depan ini pasti otomatis besar ya. Jadi kita nggak harus pakai shift ini ataupun di caps lock, ini pasti udah otomatis besar ya. Oke, setelah menulis teks, miring teks, menulis untuk yang sedang belajar latihan mengetik 10 jari, coba Anda disiplin ya. Jangan mengganti dengan metode 11 jari yang sebelumnya ya. Dengan mendisiplinkan, nanti lama-lama mengetik Anda cepat. Ya, silakan menulis seperti ini ya. Jadi ada beberapa ya. Ini kita akan belajar menggunakan group font ya. Di menu home ini, kemudian kita belajar di group font ini. Ketika kita menulis, katakanlah Anda tidak sengaja menulis judul ini, kalau dicontoh di modul harusnya hurufnya besar. Tetapi Anda tidak sengaja berubah ya, kita kurang teliti, hurufnya kecil semua seperti ini. Anda tinggal merubah, jadi nggak usah dihapus, nggak masalah. Anda blok seperti ini, kemudian pilih namanya ini change case ya. Kalau kita dekatin ada namanya change case. Kemudian kita klik. Kalau kita ganti uppercase, dia akan menjadi huruf besar. Jadi jangan khawatir, kita nggak perlu menghapus ulang. Ya, kemudian ini diratakan tengah. Kebetulan untuk yang pertama rata tengah. Sebenarnya untuk yang menu font ini harus blok, tapi kalau menu paragraf ini tidak perlu diblok ya. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita hanya klik saja di sini, kemudian kita klik rata tengah, dia otomatis ke tengah. Tidak harus diblok ya. Tapi kalau Anda blok seperti ini, tidak ada masalah. Diblok, kemudian rata tengah, itu tidak ada masalah. Kemudian menulis garis bawah, Anda blok seperti ini. Kita pilih underline U ya. Kemudian kalau misal di sini kok ini ada panahnya nih ya. Kalau ada panah berarti di sini ada pilihan opsional. Mungkin bisa saja garis bawahnya ada tidak garis bawah yang lurus, tetapi garis bawah putus-putus. Ya, rata-rata ya seperti ini. Tapi nanti ada materi yang ada garis bawah putus-putus. Yang penting kita harus memahami
bahwa di sini adalah toolbar, alat-alat kita yang kalau kita klik langsung bisa kita fungsikan, tetapi kalau ada panahnya berarti ada opsinya, ada pilihan. Menulis miring teks kita blok I italic, dari bentuk simbolnya kelihatan ya, di blok tebal, di blok merah. Menulis teks ukuran 20, kemudian menulis huruf Arial, kemudian menulis strike through, coret ya. Nah ini untuk ini tidak blok semua tapi hanya duanya saja gini, hati-hati dua. Kemudian subscript kita turunkan, superscript naikkan. Nah kombinasi seluruhnya berarti dari ini rata tengah, garis bawah, miring, tebal, merah, kemudian Arial 20, strike through, coret. Tidak yang superscript dan subscript, tidak ya. Nah ini namanya kombinasi seluruhnya. Semisal ada yang terlewati ya, contohnya misalnya kita kelewatan ya, ada namanya highlight ya, namanya text highlight color ya. Ternyata dia di bawahnya katakanlah huruf tebal ini, maka Anda klik aja ditaruh belakang kursor. Kursor ini di belakangnya menulis teks tebal, kemudian kita enter ya, kemudian kita teks highlight. Nah, ya, ketika kita enter di belakangnya huruf tebal ini, maka enter berikutnya akan mengikuti settingan tebal ini. Jadi ini ikut settingan ini. Karena apa? Karena awalnya dia ada di sini. Kalau saya berada di merah ini, saya enter ya, nanti berikutnya warnanya juga merah, gitu ya. Jadi makanya kalau kita settingnya terakhir ya, tidak habis setting kita enter, nanti merubah terus malam. Kalau ada terjadi kesalahan, maka kita bisa undo ya, ada dua undo-nya di sini. Atau itu ada tulisan undo typing Ctrl Z, berarti Anda bisa menggunakan tombol kombinasi pada keyboard ya. Ini on screen keyboard. Ctrl ya, Ctrl Z. Jadi ini tekan, klik gitu ya. Jadi kontrolnya ini ditekan, kemudian baru Z. Ctrl Z, Ctrl Z, Z ya, Ctrl Z, Ctrl Z seperti ini. Atau kalau ini Anda bisa dilihat ya, di sini kita klik aja undo di sini, klik, nah balik lagi, gitu ya. Untuk yang highlight ini, karena dia tidak tebal, kita klik lagi. Jadi kalau awalnya kalau kita pilih ya, dia tombolnya terlihat seperti tertekan ya, yaitu menjadi lebih ada warnanya abu-abu. Kalau kita klik lagi seperti saklar ya, kita klik menjadi off. Kalau off seperti ini berarti dia tidak sedang aktif. Tapi kalau kita klik berarti dia aktif. Kebetulan untuk yang ini adalah warnanya highlight, maka kita pilih yang masih terlewat, yaitu ABC corak ini ya, ABC warna kuning. Kita pilih misalnya kuning. Nah ini namanya menulis teks highlight, gitu ya. Oke, silakan Anda bisa praktek untuk membuat tulisan ini. Kalau Anda ingin berulang-ulang maka ada caranya, yaitu kita blok ya, mengulangi ini ya, kita blok seperti ini, kemudian kita no spacing ya. Di sini ada no spacing, klik. Nah dia akan menghancurkan spacing dulu, kemudian kita klik lagi no spacingnya, dia hancur semua kecuali highlight. Highlightnya kalau kita ingin rubah no color, kita klik dulu highlightnya, kemudian pilih no color, artinya kita kembali netral. Atau Anda bisa saja lebih ekstrim lagi. Di sini ada pilihan ya. Jadi di bagian style
no spacing iya, tapi yang di sini panah akhir kita pilihnya clear formatting ya, itu langsung ya berubah ke clear formatting. Untuk warna highlight ini yang kelewat sendiri ya, kita klik panah dari highlight kemudian no color, balik lagi normal. Nah setelah seperti ini kita bisa latihan ulang lagi ya, menulis judul, rata tengah, menulis garis bawah, U ya, menulis miring, I, tebal, B atau bold, highlight, misal warna kuning, warna merah. Sebenarnya ada pilihannya ya, karena kita suruh milih warna merah, kita pilih merah 20. Kalau di sini nanti ada ketikannya kok dibuat 17 gitu, yang tidak ada bisa diketik seperti ini gitu ya. Kalau tidak ada berarti kita ketik ya, kan ini ada yang 15 nggak ada, 13 nggak ada, itu bisa kita ketik aja. Kemudian menulis teks Arial, kita pilih kemudian Arial, strike through ABC, subscript turun, kita ngeblok teksnya saja kecil, kemudian kombinasi seluruhnya itu lengkap ya, dari ini rata tengah, underline, italic, tebal, warna merah, ukuran 20, kemudian Arial. Ini kalau huruf yang lain banyak ya, bisa saja Verdana, Tahoma, Lucida dan sebagainya. Kemudian Arial sudah, corak ya, ABC. Nah, kalau perlu ini yang kombinasi kasih highlight ya. Ya, sebelum selesai ya, kita simpan dulu ya, menu file, kemudian save. Ketika kita belum punya nama, dia ada tulisannya dokumen 1, belum ada namanya. Maka ketika kita save, dia pasti lari ke save as. Save as maksudnya adalah menyimpan dengan memberikan nama. Simpanlah sebagai, bahasa Inggrisnya save as itu simpanlah sebagai nama apa. Tapi kalau sudah punya nama nanti tinggal save aja, nggak akan kembali ke save as. Oke, kita latihan, kita masuk ke dokumen dulu. Kemudian kita kasih nama praktek. Jangan lupa terus latihan mengetik 10 jari ya, 2 spasi misalnya nama ya, atau namamu ya, silahkan bisa kasih nama aja LKPSTC gitu ya. Kemudian kita save ya. Oke, itu adalah untuk menyimpan itu juga bisa melalui ini ya, ada namanya di lewat quick access toolbar ini ya, kita klik aja sekali. Kalau sudah punya nama, file save saja, maka tidak akan terjadi apa-apa ya. Sebenarnya dia menyimpan tetapi hanya mengupdate. Kalau kita gunakan save as, maka kita mengganti nama. Jadi praktek 2, kalau kita gunakan save as lagi, maka kita akan dikasih pertanyaan lagi, sehingga otomatis kita mengganti nama nanti. Ini kalau diganti atau dibuat nama yang sama, maka akan ada pertanyaan mengganti yang ini gitu ya. Tapi kalau kita save saja, maka tidak akan ada pertanyaan lagi, karena prinsipnya adalah dia mengupdate perubahan. Jadi kalau kita sarankan sebaiknya cukup save saja, karena save ini akan menyesuaikan. Kalau belum punya nama, maka dia akan otomatis ke sini. Kalau udah punya nama, maka dia hanya cukup mengupdate. Satu kedipan sudah menyimpan, dan kita mungkin kita bingung loh, udah nyimpan belum ya? Udah nyimpan belum? Untuk pemula pasti kan seperti itu. Jangan khawatir, itu sebenarnya sudah menyimpan. Itu berlaku untuk aplikasi apapun, sebenarnya prinsipnya seperti itu. Gitu aja video kita hari ini ya. Kita lanjutkan di video berikutnya.